Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani, pasal 4, ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni adong dope hirimun paradianan sabat di bangso ni Batak. Ai ibana nang bongo tu paradianani maradian do sian nani ulana songon de Batak na maradian sian nani ulanai. Demikian firman Tuhan. Hari perhentian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nats ini berbicara tentang hari perhentian yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya. Ketika umat Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perhentian, dalam perjalanannya di Gunung Sinai, Tuhan memberi hukumnya lewat Musa yang tertulis dalam loh batu, di antaranya hukum Sabat. Tetapi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua bersama generasi yang berikutnya, tidak mengalami masa perhentian ini sebab tidak masuk tanah Kanaan karena tidak percaya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ternyata tanah Kanaan bukanlah perhentian terakhir bagi umat Tuhan. Masih ada tempat perhentian yang kekal, yaitu surga yang mulia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tempat perhentian telah disediakan Tuhan bagi kita, yaitu tempat yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan hanya orang-orang yang memiliki iman teguh hingga akhirlah yang bisa mendapatkannya. Jika hidup ini diibaratkan sebagai perlombaan, mari kita semua berlomba dengan baik untuk mencapai garis akhir sebagai pemenang. Hari perhentian akan tiba dan setiap orang pasti tiba di tempat perhentian itu. Namun apakah setiap orang dapat tiba di hari perhentian dalam keadaan mengakhiri dengan baik? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, supaya dapat memasuki tempat perhentian itu, kita tidak boleh menjauh dari firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan seharusnya selalu menjadi landasan dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita dalam menghadapi godaan duniawi. Godaan dunia dapat berupa hal-hal yang menyenangkan atau hal yang menyakitkan, yang kadang dapat menggoyahkan iman kita. Kita diharapkan tetap waspada terhadap segala sesuatu yang dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Hidup kita manusia ada batasnya, hidup ada akhirnya. Tak ada yang abadi dalam hidup, tapi di dalam Tuhan ada perhentian kekal yang disediakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin di antara kita pernah ingin istirahat di tempat wisata atau di resort yang penuh nyiur melambai, angin sepoi-sepoi, langit biru berawan, dan lautan yang jernih seperti kaca. Tapi ingatlah, apa yang disediakan Tuhan jauh lebih indah dari itu, bahkan kekal sifatnya. Hiduplah dengan iman dan ketaatan penuh hingga akhir, agar tempat perhentian yang dijanjikan itu bisa menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan dan kuatkanlah kami semua anak-anak-Mu untuk dapat melanjutkan perjalanan iman kami hingga selamat sampai di tempat perhentian kekal. Karena waktu kami terbatas. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, Kau berkati kami hari ini dengan umur panjang kesehatan dan Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ampun dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.